Ya, penyebaran agama Islam yang pertama dan masjid tertua di Tanah Jawa pertama ada di sini. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini saya Om Hao dari Kisah Tanah Jawa, tidak sendirian, didampingi dari rekan tim Kisah Tanah Jawa lain, yaitu Mas Dova. Saya Dova. Yang mana kita sudah tiba di Kota Kudus. Kota Kudus, Ya. Kota Kretek ya Om? Iya. Kota Kudus. Dan kita mengawali dari ziarah atau napak tilas para wali songo. Iya, Yang Sunan Kudus. Sunan Kudus ya, yang menjadi penyebar agama Islam di Tanah Jawa. Terus saya juga tadi ngelihat Kudus Semarak. Iya. Itu apa tuh Om? Kudus Iya. Semarak. Semarak ini sebenarnya akronim dari slogan Kota Slogan di Kudus. Kota Kudus. Di mana S itu adalah sehat, Sehat, E adalah elok, elok, M itu maju, A adalah aman, R adalah rapi, aman, rapi, kemudian A berikutnya adalah asri, asri, dan K yang terakhir ada konstitusional. konstitusi. Kudus Semarak. Iya. Terus kita udah di sini nih Om. Iya. Iya, ini di tempat yang kita tunggu-tunggu selama perjalanan. Iya, sebenarnya. Karena Iya, udah siang juga. Iya, iya, kita harus mempercepat ini, soalnya sudah lapar ini. Saya tadi ngelihat nih Om. Ini kan kita udah di tempat soto Kudus Om. Iya. Saya tadi ngelihat banyak sotonya itu rata-rata soto kerbau ya Om. Iya, Kalau iya. di sini. Iya. Terus di sini juga tadi saya ngelihat menunya itu nggak ada menu soto sapi tuh. Oh iya. Ini karena Mas Dova mengingatkan itu, saya tak pesan dulu ya. Oh Ya. Mas, ini pesan soto kudusnya 3. Nanti 3 aja ya, soalnya kita kan 2, 1 serep. Benar-benar. Kenapa saya pesan 3? Karena nanti kita lihat sendiri nanti. Oh siap, Iya. boleh Om. Boleh. Terus sembari kita menunggu pesanan, ini sebenarnya karena soto kerbau ya Mas ya. Itu sebenarnya anjuran dari Sunan Kudus waktu itu Oke. kepada warganya, warga Kudus terutama. Jadi ini adalah asimilasi budaya, bentuk toleransi dan penghormatan kepada para saudara kita yang beragama Hindu. Oh makanya nggak ada. Sapi, karena sapi itu kan lembu. Lembu itu adalah wahana atau kendaraan bagi dewa Shiva. Oh. Iya. Jadi bentuk toleransinya udah dari dulu banget Iya, Om. iya, memang sudah dari dulu dan sampai sekarang, sehingga kalau di Kudus ini tidak banyak kita tidak ada bahkan ya, Nggak ada itu ya? Iya, nggak menu ada. dari daging sapi, Iya, benar. termasuk pindang kerbau, kemudian sate kerbau, bahkan yang akan segera datang yaitu soto kerbau, Soto kerbau. khas Kudus ya. Oke, ini sambil kita nunggu ya Om. Iya, sambil kita nunggu. Oh, ini sudah datang yang dinanti-nantikan. Ya. Makasih ya Mas. Masih Om. Iya 3. Oh, sekarang saya Terima ngerti kasih ya, nih. Mas. Kenapa Om Hao mesennya 3? Iya, sebenarnya ini asimilasi juga, Oh, iya? karena soto itu secara kuliner Hmm? itu berasal dari dataran Tiongkok. Oh, Ya, yang disebut dengan Chaodu. saya Ya. baru tahu tuh. Iya, jadi Chaodu kemudian secara asimilasi budaya menjadi soto. Ya, Chaodu itu ini makanan dengan daging, nasi, dan juga kuah. Oh. Dan biasanya ada taburan-taburan Mas. Dan yang khas dari Kudus, mangkoknya ini kecil-kecil Mas. Oh, Sesuai oke, dengan gitu. asalnya dari mana. Jadi ini sebenarnya asimilasi budaya Chinese food dengan Indonesian food, dan ditambah lagi seperti dagingnya dengan daging kerbau. Daging kerbau. Jadi dalam ada romantika cerita sejarah kuliner dalam semangkok soto Kudus. Soto Kudus, benar-benar. Karena ini sudah ada di depan kita semua ini Mas. Ini kayaknya kita mau Saatnya makan kita dulu nih, Om. eksekusi ya. Tapi jangan lupa sebelum kita makan kita berdoa dulu. Jadi tetap Sobat Javanika dan para penikmat YouTube Kisah Tanah Jawa, setelah kita makan kita akan jalan-jalan, nanti akan menelusuri Masjid Menara Kudus.
Wah, itu yang menarik tuh. Ya, oke Mas, kita doa dulu. Oke, Selamat makan. makan. Ya, Sobat Javanica, Mas Dova, Mas Monggo juga. Ya. Ini kita sudah tiba di Masjid Al-Aqsa Manarat Kudus. Yang tadi Ya. kita sempat jalan ke sini. Dan ini mungkin kita hanya bisa cerita dari sini ya, Sobat-Sobat Javanica, karena aksesnya memang terbatas. Benar. Dan ini adalah tempat untuk berziarah dan berdoa. Jadi memang kita adab dan etika juga harus menjaga di sini. Benar. Ini pengalaman Mas Dova pertama? Saya, ya kebetulan ini pertama saya Om. Tadi kan sempat ngeliat-liat juga kan, terus ini kebetulan sebelum Beli masuk kopiah. tadi sempat beli kopiah juga kan, langsung mendadak jadi santri gini saya. Saya Iya, Mas. yang saya ini menarik Om, ini kan desain masjidnya, tapi kayak ada candi-candinya gitu Om, kayak ada ini candinya. Iya. Itu sejarahnya gimana Om? Ya, ini sebenarnya berkaitan dengan asimilasi budaya antara Jawa, agama Islam dengan agama Hindu. Jadi campuran, Mas. Kalau yang kita lihat di depan itu ya sebagai ikon dari Masjid Kudus ya, itu adalah Menara Kudus, Mas. Oh, Menara Kudus Ya, namanya ya. masjid ini kan nama resminya itu adalah Masjid Al-Aqsa Manarat Kudus. Oh, Masjid Al-Aqsa Menara Kudus. Ya. Kalau kita lihat dari nama Al-Aqsanya sendiri, Ya. itu sebenarnya berkaitan dengan Sunan Kudus ya, waktu itu kan beliau belajar agama Islam itu kan di Yerusalem, Oh, di Yerusalem. di Yerusalem Palestina ya, Mas, Palestina ya. ya. Saat itu beliau ditugaskan untuk menstabilkan suatu daerah yang mana di situ terjadi wabah penyakit besar Oh, dan beliau bisa menyelesaikan permasalahan ini. oh iya, iya, Akhir sejarahnya kata gitu. karena dianggap bisa menyelesaikan suatu masalah dan berjasa oleh sultan yang ada di situ, oleh raja yang ada di situ, beliau Iya. diberikan batu. Oh, Karena sebagai pengganti saat beliau ditawari tanah untuk pengganti atau balas jasanya. Tapi beliau karena udah menolak. menyembuhkan itu. Ya, karena beliau menolak dan ingin mendakwakan Islam ini ke tanah Jawa. Oh. Ya, terutama di ini di Pulau Muria, Mas. Di Pulau Jadi ini Muria dulu ini. masih Pulau Muria. Untuk pulau ya. Waktu itu kan beliau masih bernama Ja'far al-Siddiq, Ja'far ya, al-Siddiq. bin Muhammad al-Baqi. Oh. Ya, yang sebelum nanti bergelar Sunan Kudus gitu, Mas. Kemudian beliau diberikan tanah itu, diberikan Batu. yang berbentuk seperti plakat ya, batu itu. Lantasan dibawa ke daerah Pulau Muria itu tadi. Ya, ini sembari saya melihat dan merekam residual energinya ya, Mas, jadi agak putus-putus nanti. Oke. Waktu datang ke sini kemudian daerah ini kan ada satu kota namanya Kota Tajuk. Kota Tajuk. Kota Tajuk itu Ya. bersebelahan dengan Selat Muria. Selat Muria. Jadi yang Selat tadi Om Muria itu, ceritain. iya, yang Selat Muria yang tadi kita lewat tuh. Jadi Iya. dulu ini kan di tengah pulau, Iya. tapi di abad ke-17 kemudian selat itu pendangkalan mengering menjadi daratan seperti sekarang. Oh, jadi nyatu sama Pulau Jawa ya Om? Jadi sama Pulau Jawa. Setelah beliau sampai di Kota Tajuk itu, Kota Tajuk ini adalah kota yang mana penuh dengan tajuk, Mas. Jadi tajuk itu seni arsitektur bangunan waktu itu. Oh, Jadi oke. untuk tempat sakral, untuk tempat suci dan tempat peribadatan, terlebih untuk agama Hindu. Oh. Ya, jadi tajuk itu yang di atas, Mas. Kan di atas Menara gitu. Kudus itu ada. Iya, ada bentuk atap. tajuk gitu. Ya, itu namanya tajuk. Karena beliau ingin menyebarkan agama Islam ini kan secara damai Iya, benar. dan juga tidak ingin meninggalkan kaidah ataupun budaya setempat. Budaya di tempat Ya, itu sendiri ya. sehingga itu dimix, dicampur dan tidak ingin meninggalkan kesan sucinya Oh. yang kota sakral tersebut, sehingga kota suci itu sama dengan Al-Quds. Al-Quds ya. Al-Quds, Kudus. Iya, iya. Kudus itu suci, sehingga kota Tajuk ini berubah namanya menjadi Kota Kudus. Kota Kudus. Ya, Oh, jadi itu namanya sejarahnya Kudus dari dari kota Al-Quds. Tajuk, Ya, menjadi dari kota kata Kudus. Al-Quds itu. Oh.
Kemudian masjid ini kan dibangun untuk syiar agama Islam. Yang mana ini memang asimilasi gabungan menggunakan batu bata Mas untuk strukturnya. Batu batanya ini diasah ya, di slab untuk perkatanya. Jadi seperti waktu kita sebelumnya kita ke Trowulan, ke Majapahit. Benar di candinya itu. Di candinya itu, dan di sini juga diletakkan beberapa, kalau di sana kan kita lihat ada piring-piringan tuh Mas. Iya, di pinggirnya. Ornamen-ornamen piring itu totalnya ada 32. Itu ada artinya tuh? Iya, di mana yang 20 itu melukiskan tentang pohon kurma, manusia, kemudian seperti syiar agama Islam seperti apa. Dan yang berwarna ini apa? Merah itu untuk lebih ke flora dan fauna. Jadi sulur-suluran gitu dilukiskan di situ. Terus masjid ini kan dibangunnya 1549 Mas. 1549 ya, dimana waktu asimilasi ini sudah bisa diterima, penyebaran agama Muslim di areal Kudus ini bisa diterima. Begitu sejarahnya. Ya, dan Sunan Kudus kemudian juga menempatkan slogan bagi warga Kudus, di mana slogannya diberikan slogan Gus di Gang. Artinya apa tuh? Gus di Gang itu Gus itu bagus, bagus itu baik, Ji itu ngaji, Gang itu berdagang. Ya, karena daerah Kudus ini kan di Pantura, yang mana dekat dengan pantai utara. Sehingga rata-rata untuk berdagang Mas, berdagang seperti halnya kalau kita lihat, nanti kita pulang ini pasti beli Mas, jenang Kudus contohnya. Jenang Kudus? Ya, oleh-olehnya, kemudian batik dan macam-macam, hingga saat ini kota Kudus kan menjadi dikenal sebagai itu. Kota jenang, kemudian kota kretek juga Mas, untuk rokok itu. Dan beliau Sunan Kudus itu dimakamkan di sini Mas, di belakang. Ya, yang nanti sebelum kita tutup kita akan ziarah dulu. Ya, bertengah dimensi untuk episode kali ini. Nanti kita ziarah ke dalam dahulu. Tetapi karena keterbatasan akses, maka kita hanya bisa jaga di sini. Dan setidaknya bagi sobat-sobat Javanica yang ingin mengantarkan doa, beribadah, dan juga seperti berwisata rohani, ini bisa datang ke sini. Ke Kudus apa Mas? Kudus Semarak ya? Kudus Semarak ya, benar. Oke, berarti ini kita akan berziarah dahulu. Nanti berikutnya kita akan berkunjung ke kabupaten sebelah Mas. Habis dari sini Om? Ya, dari Kudus kita ke Demak. Siap. Sekarang kita masuk dulu kali Om ya? Iya, mungkin demikian ya. Jadi ini sudah sore, setelah sholat asyar tadi, ini kita masuk dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, selamat petang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ini tadi kita sudah ada dalam serangkaian ziarah, dan selepas ibadah sholat maghrib, ini baru bisa kita nanti bercerita ya Mas ya. Jadi obrolan santai nih, semi-semi obrolan santai. Iya. Ini juga kita kan udah di kota Demak nih Om. Iya. Saya baru pertama nih Om kebetulan ke kota Demak nih Om. Oh iya, ini sebenarnya kota yang sangat bersejarah Mas. Oh gitu Om? Iya, dan terutama awal mula kerajaan Islam dan masjid Islam pertama di Jawa, tanah Jawa. Oh, Jawa. Iya, penyebaran agama Islam, kerajaan Islam pertama kan? Iya, penyebaran agama Islam yang pertama dan masjid tertua di tanah Jawa pertama dari sini. Jadi saya ulangi lagi, maaf. Memang kalau kita lihat dahulu ya Mas ya, Demak sendiri ini kan frasa dari bahasa Arab diambil dari kosakata dimah. Dimah? Ya. Artinya apa tuh? Dimah itu artinya tanah yang berlumpur, tanah yang berawa-rawa. Karena dahulu di areal Demak ini tuh masih digenangi rawa-rawa Mas. Karena kan tidak jauh dari ini Selat Muria. Selat Muria yang tadi kita sempat ke Kudus, ceritanya seperti itu. Atas selama perjalanan kan kita tadi melintasi jalan yang rata-rata jalanannya itu dengan perkerasan beton Mas. Iya benar Om, jalannya perkerasan beton gitu, bukan aspal biasa, bukan aspal normal. Dengan perkerasan ini kaku, karena tanah di sini tuh labil Mas, karena kan dahulunya rawa-rawa gitu. Jadi untuk jalannya harus pakai perkerasan beton itu. Beton itu, dan di
Kabupaten Demak ini, di kota Demak ini itu ada slogannya Mas. Slogannya? Ya mungkin Mas aku udah cari Om. Demak tadi aku juga ngeliat amal. Demak beramal. Beramalnya itu kepanjangan dari apa? Nyapinya bersih, elok, rapi, anggun, maju. Satunya lagi beramal, aman, lestari. Ya, itu. Demak beramal. Ya, dan ini memang secara sejarah, dan tadi kita sudah sempat ziarah lebih dulu ya, benar, Om. Ya. Kita sempat sejarah tadi ke makam Raden Fatah ya. Iya, jadi kami tadi sempat sebelum melaksanakan ibadah sholat maghrib dan melihat-lihat ya, karena ini nanti kenapa kita pilih bercerita di sini, karena tidak semua lokasi itu boleh diambil gambarnya. Iya benar, Om. Dan kami sudah izin hanya diperbolehkan di area luar saja. Tetapi untuk beberapa stock shoot yang ada di areal makam itu memang diperbolehkan. Dan yang tidak boleh adalah di dalam masjid. Oh, di dalam masjid. Karena masjid kan tempat untuk beribadah. Dan tadi juga ada tulisannya tidak boleh untuk tidur di situ. Yang kedua adalah tidak boleh mengambil gambar. Tapi kalau di luar bebas untuk kita bercerita ya. Om, jadi sejarah ini tadi yang kita ziarah tadi nih, Om. Itu makam Raden Fatah itu ceritanya jadi gimana? sebenarnya beliau ini adalah cikal bakal atau raja pertama di kerajaan Islam Demak. Jadi peralihan Mas, dari kita sudah pernah ziarah ke Majapahit. Di era terakhir Majapahit itu di era Bumi atau Raja Brawijaya V itu kan memiliki selir seorang Tionghoa. Dari perkawinan ini itu lahirnya Raden Fatah Mas. Atau nama Tionghoanya itu Jinbun. Ya. Lantas Raden Fatah kemudian oleh ayahnya diberikan tanah di Gelagawangi, Demak Bintoro di sini. Yang kemudian oleh Raden Fatah karena kan kepercayaan beliau kan Muslim, akhirnya dibuatkan di sini kerajaan dan juga masjid. Ya, sehingga Masjid Agung Demak ini adalah masjid pertama di Tanah Jawa Mas, yang dibangun itu kalau kita lihat dari Condro Sengkolo ya. Condro Sengkolo itu waktu pembangunannya itu kan di situ disematkan lambang ini Mas, lambang bulus. Bulus itu kura-kura. Yang mana kura-kura ini menandakan tahun. Kepala itu 1, kaki itu 4, badan itu 0, ekor 1, sehingga 1401 tahun Jawa. Gitu. Atau selisih dengan tahun Jawa dengan tahun Masehi itu 78 tahun Mas. 78 tahun. Sehingga kalau di-converse ke tahun Masehi itu 1479 Masehi. Jadi masjid ini dimulai bangun atau selesai dibangun tahun 1479 Masehi. Dalam pembangunannya ini itu memang istimewa. Istimewanya apa tuh Om di masjid ini? Sebenarnya banyak terdengar bahwa mitosnya nih dibangunnya hanya dalam waktu 1 malam. Satu malam mitosnya ini. Tapi secara residual energy, secara retrokondisi kan tadi kita sudah ibadah nih. Kita merasakan vibrasinya seperti apa. Di awal pembangunannya Raden Fatah yang beliau merupakan raja pertama di Kerajaan Demak. Itu mengumpulkan wali-wali yang ada di Tanah Jawa Mas. Wali Songo untuk berdiskusi dan untuk berdialog. Di sini beliau menunjuk ya, itu Sunan Kalijaga, kemudian Sunan Ampel, Sunan Bonang, dan Sunan Gunung Jati. Itu pas sejarah saya sekolah dulu sempat ngedengar tuh. Untuk mendesain masjid ini. Dan beliau juga memerintahkan para wali untuk mencari bahan baku. Bahan baku itu secara bangunan, jadi bahan bangunannya. Dan yang paling spesial meliputi pohonnya Mas, pohon kayu jati. Karena nanti akan dipakai untuk Soko Guru. Soko Guru itu tiang utama. Bahannya dari kayu jati. Dan dari pembangunannya ini, itu memang dalam 1 malam yang dimaksud itu adalah sewaktu pembangunan yang terakhir, itu salah satu dari tiang Soko Gurunya itu kekurangan bahan Mas.
di malam terakhirnya Iya, dan saat pembangunannya. iya, dan Terus itu gimana? Dan Sunan Kalijaga karena beliau Waskita ya mendapatkan petunjuk bahwasanya beberapa sisa-sisa kayu yang tidak terpakai itu dikumpulkan, lantas kemudian diikat dan menjadi tiang terakhir. Jadi tiang terakhir itu disebutnya dengan tiang teter. Artinya? Tatal. Tiang tatal itu, Tiang tatal. tiang tatal itu adalah tiang yang dia tersusun dari tatal itu serpian-serpian kayu. Oh, yang itu dikumpulin dan diikat tadi. Kemudian menjadi tiang terakhir. Dan ini terjadi selesainya itu menjelang waktu subuh, sholat subuh, Mas. Oh, Sehingga gitu beberapa ceritanya. pemahaman orang ini selesai hanya satu malam. Oh. Iya. Dan kalau kita lihat, Mas, di sana itu kan atapnya itu model atap tajuk, Mas. Iya, tajuk. Iya, atap tajuk yang tadi kita ke kota Tajuk ya, Iya, ke benar, kota ke Kudus. Tajuk. Tajuk ini sebenarnya adalah atap limasan, atap limasan dari bangunan suci umat Hindu. Jadi masjid ini adalah asimilasi budaya Jawa Hindu dengan Jawa Muslim. Karena pada saat itu awalnya memang masih banyaknya Iya, budaya budayanya lama, Hindu, ya. iya budaya Hindu. Dan dari tiang tajuk ini kan kalau Mas Dova lihat dia ini susunannya susunan 3, Mas. 3 strip ya. Iya. Limasan, bentuk limasan. Yang mana ini merupakan perlambang dari 3 akidah Islamiyah. Meliputi iman, Islam, dan yang terakhir adalah ihsan. Ya, jadi ada 3 ini. Jadi secara desain pun itu ada artinya. Artinya ya, dan selain juga merupakan mahakarya ya, juga bentuk dari toleransi umat beragama. Jadi ini merupakan masjid yang istimewa, Mas, dan masjid Islam tertua di Tanah Jawa pertama kali. Ya. Lalu ini kita ke yang makam nih, Mas. Tadi sempat kita lewati. Iya. Jadi sewaktu kita tadi berziarah ya, Mas ya, itu di situ memang makam dari Kerajaan Demak. Itu dari yang pertama Raden Fata, kemudian yang kedua itu Pati Unus di Pati Unus, dan juga Tumenggung ini apa Trenggono, Sultan Trenggono dimakamkan di sini karena di wilayah ini adalah Kerajaan Demak Bintoro, Mas, sebelum nanti berpindah ke Kerajaan Demak berikutnya karena ada 5 raja memimpin semuanya. Oh gitu. Ya. Tadi pas kita ziarah juga rame tuh kan Om yang Iya. ziarah gitu kan Om. Itu gimana sih Om? Karena kan masih ada simpang siur nih Om tentang ziarah ke makam-makam kayak gitu. Mungkin saya juga masih penasaran sih Penasaran sebenarnya ya. itu Tapi gimana tuh? ini ya, Mas, tadi vibrasinya, auranya luar biasa ya. Iya bener Om. Ini kebetulan saya, kemudian Mas Monggo sama Mas Dova tadi menyempatkan diri, dan kebetulan kita bareng rombongan ya, Mas. Iya, ada rombongan juga. Ada rombongan dari Kabupaten Pati tadi, Mas, saya tanya. Iya, dan memang kalau kita lihat ya, makam pesarian itu jelas di sini disarikan atau dimakamkan leluhur-leluhur kita, Mas. Iya Om. Dengan artian kalau kita ziarah ini kan napak tilas, kita berdoa, mendoakan, dan juga ibarat kata kita masih mengingat leluhur kita. Beliau-beliau yang disarikan itu pasti bangga, pasti senang. Dan kalau orang meninggal itu kan ada 3 perkara, Mas, yang dibawa mati. Yang dibawa mati. Yaitu pertama amal jariah, ilmu yang berguna, dan yang ketiga adalah doa anak soleh. Ya, doa anak soleh ini kan cucu-cucunya, cicit-cicitnya kita semua, yang untuk mengantarkan doa kepada beliau. Lalu ini, kalau ziarah itu terkadang dianggap musyrik. Nah, itu jika maksud saya tujuannya, tuh. ya, jika tujuannya di situ adalah mendoakan di sini itu untuk meminta dalam tanda kutip, meminta yang dirinya sudah, sendiri. ya, meminta kepada yang ahli kubur yang sudah wafat. Memintanya macam-macam, misal enteng jodoh, kemudian lancar rezeki, ada yang lolos ujian, macam-macam, Mas, sampai yang auzubillah ya, minta nomor totor, nomor togel itu juga ada. Iya Om. Iya, dan misal ini dalam doa kita membawa bunga, kita membawa dupa, pewangian. Sebenarnya di sini makna yang terkandung itu tergantung niat dan tujuan kita. Kalau tujuannya kita ziarah, pertama memang pewangian ini, lantaran pewangian ini itu mengantarkan doa. Iya, karena kan sebagai media gitu. Dari media, karena waktu Rasulullah pun juga sudah ada pengantar doa seperti ini, wangi-wangian. Dan yang kedua kan juga
kita bisa sedekah kepada orang lain, Mas. Tentunya bisa membeli bunga dari Ya, ibu-ibu, benar. Jadi nenek-nenek itu. dengan adanya makam itu kita juga ya bagi-bagi rezeki juga. Iya, paham. Terus ya sebenarnya ini tergantung persepsi ya kita datang. Dan saya pernah waktu itu di salah satu vihara ya kelenteng di kota Solo. Waktu itu bertemu dengan teman baik saya, seorang pemuka agama Konghucu waktu itu. Menyampaikan kepada saya, kalau kamu berdoa itu ibarat kata mendoakan seperti tadi, jangan sekali-kali meminta atau curahan hati kepada kakek-kakek kamu. Kongco itu kan kong, kalau dalam Konghucu kan kong, engkong, kakek-kakek kamu, karena nanti leluhur kita saat coba kita berkeluh kesah, berminta-minta, itu nanti menghalangi beliau sewaktu mau naik katanya. Oh, jadi emang nggak boleh ya? Nggak boleh, jadi waktu naik nanti akan menengok ke bawah lagi, ke belakang lagi. Dan itu nanti secara wallahu alam ini ya, secara arwahnya itu tidak akan bisa naik untuk kesempurnaan almarhum atau almarhumah ini. Itu, Mas. Jadi ya niatnya memang untuk mendoakan orang yang udah meninggal itu ya? Iya. Ziarah itu. Di penghujung acara ya Mas ya, Ya, Om. ini doa bagi kita semua, tetap mengingat jasa-jasa para leluhur, perjuangan bangsa, dan bangunan-bangunan yang istimewa yang sudah diwariskannya kita semua sebagai mahakarya, heritage gitu. Ya. Tetap doa yang terbaik, kita semua diberi kesehatan, Amin. lancar rezeki agar bisa tetap jalan-jalan untuk napak tilas ya Mas ya. Bener, Om. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Salam damai sejahtera. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam.